ada 4 zikir yang seharusnya kita ucapkan dengan lisan, kita maknai di dalam perasaan qalbu kita, dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Di antara hal yang menunjukkan akan hal itu adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadisnya sahih ya, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fil karb. Adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam sering saat dalam keadaan resah, gelisah, sedih, khawatir, karb, beliau mengucapkan la ilaha illallah al-azimul halim. La ilaha illallah rabbul arshil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim. 3 la ilaha illallah. Kemudian setelahnya keagungan-keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ini seharusnya agar orang tidak resah, gelisah, sedih, khawatir, cemas. Maka hafalah doa ini. La ilaha illallah al-azimul halim. La ilaha illallah rabbul arshil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wal ardi wa rabbul ardi rabbul arshil karim. Kemudian dalam hadis riwayat Imam Abu Daud di dalam kitabnya Sunan dari Asma binti Umais radhiyallahu anha, beliau berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepadaku, ala uallimuka kalimatin taqulihinna 'indal karb. Maukah aku beritahukan kepada engkau berbagai macam ucapan yang engkau ucapkan saat dalam keadaan sulit, cemas, resah, gelisah. Taqulin, ucapkanlah Allah, Allah, Rabbi la usyriku bihi syai'an. Allah, Allah, ucapkan dengan lisan. Kemudian tanamkan di dalam kalbu, nanti saya akan jelaskan. Dan amalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Rabbi, Rabbku, la usyriku bihi syai'an. Aku tidak mensyirikkanmu dengan sesuatu apa. Mudah, pendek, tetapi syarat dengan makna. Penuh dengan makna akidah. Perhatikan lagi dalam hadis riwayat Imam Abu Daud dalam kitabnya Sunan dari Abu Bakar radhiyallahu anhu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, da'awatul makrub, Allahumma rahmatak arju, fala takilni ila nafsi tarfata ain, wa aslih li sya'ni kullah, la ilaha illa anta. Yang artinya adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, doa yang dibaca saat resah, gelisah, cemas, khawatir adalah Allahumma rahmataka arju. Ya Allah, hanya rahmatmu yang aku harapkan. Maka jangan sandarkan diriku kepada diriku walau sekejap mata. Dan perbaikilah seluruh perkaraku. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali engkau. Ini doa yang ketiga. Doa yang keempat. Di dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, da'watu dhinnun idh da'a huwa wa huwa fi batnil hut. Yang artinya doanya Nabi Yunus yang dimakan oleh ikan paus. Ketika beliau berdoa dan beliau di dalam perutnya ikan paus. La ilaha illa ant. Subhana inni kuntu minadh dhalimin. Yang artinya tidak ada ilah yang berhak diibadahi, maha suci engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Fa innahu ma da'a biha rajulun muslim fi syai'in qat illa istajaba Allahu lah.
tidaklah seorang muslim berdoa di dalam sesuatu apapun melainkan Allah akan kabulkan doanya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ada pemandangan menarik tadi ketika Nabi Yunus mengatakan, Subhanak inni kuntu minadh zalimin. Maha suci engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, lihat Abdullah bin Mas'ud, subhanallah. Ini orang ajib, luar biasa. Yang baca sejarahnya sangat menarik. Cintai para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Antum mengaku di atas manhaj salaf, akan tetapi pengetahuan antum sejarah salaf sangat sedikit. Itu adalah cinta dusta. Baca sejarah-sejarah para salafus salih, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Lihat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau berkata di dalam kitab yang disebutkan oleh para ulama, di antaranya dalam kitab Al-Amali, Al-Athram meriwayatkan bahwa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Ma kuriba nabiyyun minal anbiya illa istaghatha bit-tasbih." Tidak pernah seorang nabi dari seluruh nabi-nabi yang ada, ketika dia mendapatkan rasa cemas, resah, gelisah, khawatir, kecuali beristighatsah dengan mengucapkan subhanallah. Subhanallah. Dan ini sesuai dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau berdoa juga dengan mengatakan, la yanbaghi li'abdin an yaqula ana khairun min Yunus ibn Matta. Tidak pantas seorang hamba mengucapkan aku lebih baik daripada Nabi Yunus bin Matta. Artinya apa? Nabi Yunus saat dalam keadaan sulit beliau masih bertasbih kepada Allah. Semestinya kita juga dalam keadaan sulit bertasbih kepada Allah, dan itu semua mendatangkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ada doa yang terakhir yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai penghilang rasa resah, gelisah, sedih, dan termasuk daripada pendatang rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara doa tersebut adalah, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda saat dalam keadaan resah, Allahumma anta saat dalam keadaan resah Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Allahumma anta rabbi la ilaha Allahumma inni abduk wa ibnu abdik wa ibnu amatik nasiyati biyadik adlun fiya hukmuk madin fiya qada'uk as'aluka bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi 'ilmi al-ghaib indak an taj'al al-Qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jalaa huzni wa dhahaba hammi wa ghammi. Yang artinya, ya Allah, aku adalah budakmu, dan aku adalah anak dari budakmu yang laki-laki. Aku adalah anak budakmu dari budakmu yang perempuan. Nasiyati biyadik. Nasibku di tanganmu. Nasiyah itu ini. Nasibku di tanganmu. Adlun fiya qada'uk. Semua ketetapanmu adil padaku. Madin fiya hukmu. Semua apa yang kau telah tentukan pasti berlaku padaku. Aku memohon kepada engkau dengan nama-nama engkau yang engkau berikan nama untukmu pada dirimu. Kemudian yang engkau ajarkan kepada seorang dari Rasulmu, dan yang engkau sebutkan di dalam kitabmu, atau yang engkau simpan nama-nama tersebut di dalam ilmu ghaib engkau. Hendaknya engkau menjadikan qalbuku Al-Quran sebagai penyejuk hatiku.
Lihat ini, hati-hati para ikhwan. Jadikan Al-Quran sebagai penyejuk hatiku. Ini bukan hanya doa yang diucapkan, tetapi jadikan itu sebagai yang kita rasa di dalam qalbu dan kita amalkan. Apabila resah, bacalah Al-Quran. An taj'al Qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri, dan cahaya pada dadaku, wa jalaa huzni wa hammi, dan hilangnya kesedihanku dan resahku, sedihku. Ini semua adalah semestinya seorang muslim harus mengamalkan doa-doa ini dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir-zikir yang sudah saya sebutkan tadi.